Shalom semuanya. Kita di sini ada berapa orang ya? Ada 8 orang ya. Baiklah. Karena kita ada 8 orang, sebelum kita dengar firman, saya rindu kita semua berdiri, beri salam setidaknya paling kurang 7 orang. Beri salam semuanya dan bilang, aku bisa melihat sukacita besar di dalammu. Ayo pokoknya harus 7 orang ya. Oh ya. Ya. Puji Tuhan, ada sukacita? Amin. Di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk pikuknya dunia ini, saya percaya kalau dengan Tuhan Yesus semuanya pasti akan penuh sukacita. Nah, sukacita itu bukanlah sesuatu yang berdasarkan kejadian hidup, apa yang terjadi hari, tapi sukacita itu juga menurut saya adalah keputusan. Bahwa walaupun dalam masa sukar pun, saya memutuskan untuk bersukacita. Jadi, ya, mari kita semua terus menikmati sukacita dari firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 23. 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Sudah dapat? Mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah menegakkan dirinya atas manusia milikmu. Baik Paulus, Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini berjudul, kamu adalah milik Kristus. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita untuk untuk belajar tentang kitab Korintus bersama-sama. Nah, teman-teman masih ingatkah firman Tuhan minggu lalu berjudul apa? Cukup dengan Injil. Apakah semuanya sudah cukup dengan Injil? Amin. Saya berdoa juga supaya kita semua terus cukup dalam Injil. Nah, sedikit kuis-kuis dulu. Kitab Korintus itu adalah kitab yang ditulis oleh siapa? Untuk siapa? Baiklah. Nah, waktu itu jemaat di Korintus itu mereka sedang ada masalah apa yang waktu di pasal 1 kita pelajari? Perpecahan di dalam gereja. Perpecahan apa saja yang ada dalam gereja saat itu? Ya, mereka membagi-bagi kelompok karena denominasi dan banyak hal. Nah, hari ini teman-teman, kita mau melihat
Selain dari jemaat di Korintus adalah gereja yang kacau dan banyak hal yang terjadi, sebenarnya mereka adalah gereja yang kaya. Sayangnya, mereka itu kacau. Sebenarnya kekayaan mereka itu seperti apa sih? Mereka itu kaya dalam karunia. Kalau kita melihat di ayat-ayatnya yang pertama, ya di pasal pertama, itu menulis bahwa sebenarnya gereja di Korintus itu mereka punya banyak karunia. Mereka punya banyak sekali yang mereka dapat nikmati sebenarnya. Tapi sayang sekali saat itu mereka kacau. Kenapa kacau? Karena banyak sekali hal-hal dunia, cara berpikir dunia dibawa ke dalam gereja. Saat itu mereka semua yang ada di dunia itu mereka bawa dalam gereja. Selain itu, mereka itu terkenal kacau. Kacau secara relasional. Seperti tadi teman-teman bilang, mereka itu terkenalnya suka berantem, berselisih, punya golongan masing-masing. Nah, itulah juga sebenarnya salah satu yang membuat gereja Korintus itu sedang bermasalah saat itu. Itu kita bisa lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Kenapa sih? Ya karena tadi mentalitas dunia sudah mereka bawa ke dalam gereja. Nah, setiap masalah itu pasti punya akar-akarnya kan ya. Jadi ada dari mereka yang sebenarnya merasa diri sudah pintar, merasa diri sudah hebat, sehingga mereka angkuh, sombong secara rohani. Menganggap diri sudah hebat, sudah canggih, sudah pintar. Dan itulah sebenarnya hal-hal yang mereka bawa ke dalam gereja. Nah, jadi makanya di sini si Rasul Paulus di pasal 3, Rasul Paulus pun akhirnya mengatakan kepada mereka. Coba kita lihat di ayat 1 dan 4. Di dalam 1 sampai 4. Di situ Paulus bilang bahwa saudara-saudara, pada waktu itu aku, saudara-saudara, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Karena kalian masih duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi Paulus bilang, kalian itu masih terlalu kekanak-kanakan rohani kalian. Kalian belum bisa makan yang keras. Kalian hanya bisa makan susu. Dan kalian terlalu bayi, katanya Paulus. Jadi Paulus mendiagnosa mereka di ayat 1 sampai 4. Karena cara berpikir mereka itu belum berubah. Mereka masih tergolong jemaat baru saja menerima Yesus. Dan sebenarnya apakah ini salah? Well, karena mereka masih baru, jadi benar-benar wajar ya untuk orang-orang seperti ini. Makanya mereka butuh seorang pemimpin rohani. Dan nanti kita lihat juga di pasal-pasal selanjutnya, Paulus jadinya marah karena tidak ada pemimpin rohani di sana. Nah, jadi sempat ada seperti itu. Lalu setelah itu di ayat 18, coba teman-teman lihat Alkitab masing-masing. Di sini Paulus berkata, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ini bahasa Inggrisnya self-deception. Deceive, menipu, penipuan, tapi kepada diri sendiri. Jadi jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan ini adalah beberapa diagnosa Paulus. Jadi Paulus waktu mendengar cerita tentang orang-orang jemaat-jemaat Korintus, pertama dia bilang, oh dari masalah ini aku simpulkan kalian itu masih baik. Kedua, kalian masih sombong secara rohani. Lalu yang ketiga juga sama seperti yang poin kedua itu, bahwa mereka terlalu memegahkan diri, terlalu bangga bahwa mereka merasa hebat karena banyak hal lah. Tapi sayang sekali
Dari 3 hal ini kita lihat, terutama dari dua ayat yang ayat 18 dan ayat 21, mereka ini yang mereka banggakan itu terlalu banyak diri sendiri. Mereka terlalu membanggakan diri sendiri dan suka menipu diri bahwa mereka yang paling berhikmat. Padahal yang seharusnya dibanggakan adalah Kristus. Jadi inilah yang membuat gereja di Korintus itu kacau balau. Nah, selanjutnya inilah tadi ayat-ayat yang kita sudah baca dari ayat 18 sampai ayat 23. Di sini berkata bahwa janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Dan karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Lalu karena kamu adalah milik Kristus. Jadi ini adalah 3 hal yang akan kita fokus hari ini, yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi kita bisa lihat saja, yang lain tidak perlu diingat. 3 hal ini saja yang harus diingat. Nah, yang pertama, mari kita eksposisi lah ayat ini ya. Kita gali ayat ini. Apa sih maksudnya Paulus? Kenapa Paulus bilang janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri? Apakah saat itu jemaat-jemaat Korintus itu penipu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi ternyata Paulus waktu bilang ini dia bukan bilang, oh kalian itu jangan tertipu orang lain, jangan tertipu. Bukan begitu, atau jangan menipu orang lain. Enggak juga. Tapi malahan Paulus bilang itu jangan tipu diri sendiri. Kenapa? Kenapa sih Rasul Paulus bilang seperti itu? Karena kita lihat di sini, ini adalah peringatannya Paulus. Jadi bukan hanya sekedar perkataan biasa. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang menipu diri sendiri. Gimana sih menipu diri sendiri? Jadi sebenarnya mereka itu berasa diri sudah pintar. Selalu bilang, oh aku itu pintar kok. Sudah mulai buat narasi-narasi sendiri. Membangun suatu deskripsi. Kayak contohnya kalau sekarang di online, di Instagram, atau di TikTok atau di mana-mana. Sekarang udah ada personal branding. Teman-teman tahu nggak personal branding? Tidak ya? Udah pernah dengar nggak konsep ini? Ya, personal branding ini adalah ketika kamu mau jadi influencer di Instagram kah atau di TikTok, kamu akan mencoba untuk menunjukkan keunikan kamu gitu loh. Jadi ditaruh di video, oh aku ini pintar ini, aku ini pintar ini, aku ini begini, begini, begini. Kayak aku itu masih muda tapi sudah punya 7 pekerjaan. Atau aku itu masih umur 20 tahun tapi gaji udah banyak. Aku ini umur 21 tahun tapi sudah bisa keliling kemana-mana bawa seminar. Nah, itu namanya personal branding. Jadi dengan itu orang kayak, wah hebat ya dia, aku mau follow dia ah. Itu personal branding. Namun ternyata mungkin di Korintus ada orang-orang yang begitu. Baguslah kalau itu dia berdasarkan fakta. Tapi ternyata dari sini Paulus bilang jangan menipu dirimu sendiri. Ternyata banyak orang saat itu yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, terutama tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, tapi menganggap diri sudah paling pintar, sudah terlalu bangga kepada diri sendiri. Ya itulah makanya di ayat-ayat ini kalau teman-teman baca lebih dalam lagi, si Paulus bilang, ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Terus setelah itu Paulus bilang apa setelah kata itu? Coba saudara Melki tolong bacakan ayat 18. Nah itu dia, betul. Terima kasih. Jadi itulah solusinya. Jadi kan ada masalah orang menipu diri. Ini apa solusinya yang dikasih oleh Paulus? Apa kata-kata bijak Paulus? Kata bijaknya adalah sangat paradoks ya. Kalau mau jadi berhikmat, kamu harus jadi bodoh dulu.
Nah, tapi apa sih maksudnya Paulus ini? Apakah ini hanya sekedar tentang intelektual saja? Tidak. Yang maksudnya Paulus adalah orang terlalu banyak pintar, mentalitas dunia sudah terlalu banyak dibawa, sehingga orang-orang tidak memiliki ruangan untuk menempatkan Kristus. Dan itulah yang membuat Paulus berkata bahwa mereka itu terlalu merasa pintar. Bahwa ternyata hikmat sejati yang Allah mau dari orang-orang yang adalah miliknya adalah Injil itu sendiri. Dan apa itu Injil, teman-teman? Injil itu adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua dan bangkit. Lalu setelah itu apa lagi? Setelah bangkit, dia menebus dosa kita dan menyiapkan rumah di sorga. Tapi ingat bahwa pendeta juga sempat bilang, pastor sempat bilang bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar tahu saja. Tapi apakah kamu sudah milik Kristus atau belum? Apakah Kristus sudah jadi Tuhan kamu atau belum? Kalau kamu sudah bisa menjawab itu, berarti benar-benar kamu sudah selamat. Tapi kalau belum, berarti ada yang salah dalam cara kamu berpikir. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di saat itu. Nah, apa relevansinya dengan zaman sekarang? Ini sebenarnya mungkin terjadi 2000 tahun yang lalu ya. Tapi tidak berbeda juga dengan zaman sekarang. Kalau lihat di sebelah sininya, sebelah kanannya dari teman-teman. Sekarang ini juga banyak orang yang sombong. Ya, ada yang bilang, oh teologiku itu lebih dalam dari kamu. Kamu teologinya itu terlalu rendahan. Atau ya terlalu banyak berdebat lah. Di Instagram juga, kalau lihat banyak sekali tokoh-tokoh agama itu berdebat. Sayang sekali dalam perdebatan itu bukan cari kebenaran. Tapi cuma mau menang saja. Apakah itu pemberitaan Injil yang benar? No. Masih ingat Paulus di Athena? Dia berbuat apa di sana? Dia berdebat juga. Dan apakah ada jiwa yang diselamatkan di sana? Ada, tapi sedikit. Dan itu bukan buah terbesar. Berapa sedikit? Kayak 10 atau 20 orang. Tapi kan biasanya Paulus hanya menginjil itu 200-an orang, 300-an orang, atau bahkan satu kota diselamatkan. Tapi saat di Athena sedikit yang terjadi. Kenapa? Yaitu dia. Karena banyak orang itu berdebat hanya bertujuan untuk menang. Bukan untuk mencari kebenaran. Nah, teman-teman, bukan berarti kita harus selalu mengalah ya dalam percakapan. Tapi mungkin jikalau lebih baik untuk tidak berdebat. Tapi jikalau suatu saat ada posisi, situasi, skenario terburuk di mana kita harus berhadapan dengan orang yang mau berdebat. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Beritakanlah saja Injil. Kalau dia mau dengar atau tidak itu urusannya dengan Tuhan. Kasih tahulah apa yang kita kenal dengan firman Tuhan. Makanya harus rajin belajar Alkitab. Tapi ingat bahwa yang penting dalam perdebatan bukanlah berdebat itu sendiri. Tapi apakah orang ini butuh Injil atau tidak? Itu yang bisa kita pikirkan. Lalu setelah itu, selain itu sekarang orang-orang juga mulai bersaing. Oh, gerejaku itu lebih rohani dari gereja kamu. Ada yang bilang, enggak, aku gerejanya di gereja itu loh. 3 huruf. Dan di situ besar, pendetanya juga terkenal. Dan juga videonya sering di-repost orang. Kalau begitu bagaimana? Apakah itu salah atau benar? Ingat lagi, siapa yang dibanggakan di situ? Apakah pendetanya atau nama gerejanya atau Yesus Kristus? Itulah standar kita. Siapa yang harus dibanggakan sebenarnya? Yesus Kristus lah yang harus selalu dibanggakan. Apakah gereja itu punya Yesus Kristus? Apakah pemberitaan Kristus itu benar di sana atau tidak? Itulah yang harus selalu menjadi nomor 1. Lalu sekarang juga orang-orang, bilang, yang kayak seperti tadi saya bilang, personal branding. Orang-orang mulai
membuat standar-standar sukses lah. Entah itu IPK, kayak jurusannya, tempat berkuliahnya di mana, atau nilainya, dan lain-lain. Nah, banyak sekali orang yang masih sering terjerumus dalam itu. Bahkan di tempat saya bekerja pun, walaupun itu mungkin dinamakan Kristen, tanpa disadari orang-orang itu, guru-guru yang di situ juga masih suka menilai orang dari akademiknya, atau dari di mana dia datang, atau mungkin dari profesinya. Dia memegang apa, tanggung jawabnya apa. Kalau besar berarti besar, kalau kecil berarti kecil. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang itu semua? Apakah itu benar-benar suatu ukuran yang pantas untuk mengetahui seberapa bernilainya kita? Tentu saja tidak. Seperti masalah di gereja Korintus adalah itu. Mereka membawa ukuran-ukuran dunia ke dalam gereja yang membuat gereja itu hancur. Seperti di sini. Nah, jadi ada dua perbedaan, hikmat dunia dan hikmat Allah. Nah, di ayat 25, 1 Korintus 3 ayat 25. Bukan, maksud saya 1 Korintus 1 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Mungkin lebih baik dari Alkitab masing-masing. Satu, sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, inilah yang sering kita namakan paradoks dalam bahasa teologi. Apa itu paradoks? Yaitu Alkitab mengatakan sesuatu yang bertentangan. Tapi itu yang harus dilakukan. Contohnya contohnya ya, ketika kamu ditampar pipi kanan, kamu harus memberi pipi kiri. Ketika kamu dilempar dengan batu, kamu harus membalas dengan melempar dengan kapas. Nah, ini salah satu paradoksnya selain itu adalah ini. Kalau kamu mau berhikmat, kamu harus jadi bodoh dulu. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kamu mau ditinggikan, kamu harus bisa merendahkan diri. Karena Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati. Dan benar-benar banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Seperti di dalam kitab Ayub juga berkata bahwa orang-orang itu sebenarnya menganggap diri pintar, tetapi Allah bisa memakai kecerdikan manusia untuk menjebak diri sendiri. Jadi benar-benar si Rasul Paulus mau menghardik jemaat di Korintus karena saat itu mereka terlalu sombong, terlalu bangga. Dan semoga saya berdoa, saya juga selalu bilang ke diri saya sendiri, Deborah jangan jadi orang yang sombong. Semakin banyak kamu belajar, semakin kepala kamu tertunduk, bukan semakin naik. Karena semakin saya tahu, bisa jadi karena saya naturnya dosa, saya merasa diri lebih besar. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa, Paulus bilang bahwa semoga Kristus lebih besar dan aku semakin kecil. Dan aku berdoa juga supaya kita juga sebelum Tuhan memakai kita lebih besar lagi, kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan selalu minta pertolongan Tuhan. Orang yang tinggi hati di depan Tuhan adalah orang-orang yang tidak minta bantuan Tuhan. Yang merasa diri bisa, yaitu orang-orang yang tidak berdoa. Karena merasa diri sudah bisa, jadi tidak minta Tuhan tolong. Tapi setelah nanti sudah terkapar, baru bilang Tuhan tolong saya. Nah, itu adalah salah satu juga ciri orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Dan semoga kita tidak demikian. Nah, itulah teman-teman. Selanjutnya, jadi ini adalah bagian dari jangan menipu dirimu sendiri. Nah, lalu setelah itu adalah yang kedua, yaitu
semuanya adalah milikmu. Kalau kita melihat di ayat yang tadi kita sudah baca, Paulus bilang bahwa, tunggu sebentar, di dalam 1 Korintus pasal 3, tadi dari antara ayat yang sudah kita baca, di sini ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Semuanya adalah milikmu. Apa maksud Paulus berkata semuanya adalah milikmu? Semuanya ini termasuk apa saja sih? Maksudnya semua dalam gereja kah? Meja, piano, drum, mimbar, mikrofon itu milik kamu? Atau apa? Atau semua makanan? Atau semua pertanian? Semua bahan-bahan dapur? Apa maksudnya Paulus bilang ke orang Korintus semuanya adalah milik kamu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus membalikkan logika bahwa orang-orang berpikir bahwa Apolos atau Paulus itu memiliki mereka. Jadi mereka itu adalah bagian dari Paulus atau Apolos. Tapi sebenarnya tidak. Paulus dan Apolos bahkan bilang bahwa kami itu adalah milik kalian. Kami bukanlah orang yang hebat. Bukan juga karena kamu hebat. Tapi karena Yesus Kristus. Karena kamu memiliki Kristus. Dan Kristus itulah maksudnya semuanya di sini. Jadi Paulus mencoba untuk membalikkan logikanya lagi bahwa Kristus adalah milik kamu, bukan Paulus atau bukan Apolos, bukan Kefas. Dan Tuhan juga ketika kita ada dalam Kristus, maka benar-benar kita mempunyai suatu kuasa dari Tuhan untuk bisa berdaulat atas dunia ini seperti firman Tuhan yang di dalam kitab Kejadian berkata. Dan Paulus mencoba mengingatkan lagi. Karena saat itu orang-orang konteksnya di sini orang-orang mau memisah-misahkan diri kan. Saya ini adalah bagian ini, saya adalah ini. Nah, tapi Paulus dari ayat ini berkata tidak. Semuanya adalah milik kamu. Mungkin agak sedikit mengejutkan ya. Tetapi Paulus juga berkata bahwa semua pelayan Tuhan itu milik jemaat. Karena waktu itu mereka sudah berselisih. Mereka sudah terpecah-pecah. Dan Paulus mau membuat mereka jadi satu lagi. Semua kita adalah milik Tuhan. Semua adalah milik kamu dan kamu bertanggung jawab atas itu. Baik kamu Apolos, Paulus, Kefas, dunia, hidup, mati, masa sekarang, masa depan. Itu adalah semua milik kamu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu adalah milik Kristus. Jadi itulah yang dimaksudkan di sini. Dan itulah yang sebenarnya bisa kita lihat bahwa satu hal yang membuktikan nilai mereka itu adalah darah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang membuat mereka itu hebat, mereka bisa memiliki segalanya, itu bukan apapun yang ada di dunia ini, bukan perak, bukan emas, bukan prestasi atau kelayakan, namun hanya darah Yesus Kristus. Dan hanya kasih karunia Yesus Kristus. Dan juga hanya keputusan dari Allah sajalah yang membuktikan nilai kita. Mungkin ini tidak mudah teman-teman, karena pasti kita punya suatu tendensi, saya tidak tahu apa tendensi bahasa Indonesianya ya. Kecenderungan. Kita itu cenderung pasti selalu mau mencoba untuk menunjukkan nilai kita, mau membanggakan diri kita. Mau mengatakan kepada orang-orang saya itu hebat, mau melihatkan jati diri. Tapi sebenarnya bukan itulah yang membuat kita bernilai. Yang membuat kita bernilai itu adalah darah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Saya membaca satu quote dari seorang pendeta, dia bilang begini, kamu itu seharusnya terkenal bukan karena status kamu di Instagram.
bukan karena satu sosial media, atau bukan karena kamu cantik atau kamu ganteng, atau bukan karena bio kamu. Tapi yang seharusnya membuat kamu terkenal itu adalah satu jiwa yang telah mendengar Injil karena kamu. Satu jiwa yang sudah selamat karena kamu. Mungkin itulah satu hal yang mungkin harus kita banggakan. Sudahkah saya menyelamatkan satu jiwa? Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan kita, bukan siapa kita, gereja di mana, pemimpinnya siapa, kuliah di mana. Tapi yang harus kita banggakan adalah, oh, ada satu jiwa yang sudah terima Yesus karena aku. Baru bisa kita berbangga. Itulah yang Paulus mau dari jemaat-jemaat di Korintus. Bukannya karena dia pintar teologi, bukan karena dia pintar filsafat. Tapi sudahkah ada satu jiwa yang terima Yesus karena kamu? Kalau sudah ada, silakan berbangga. Nah, artinya kamu berbangga dalam Kristus. Tapi kalau belum, harus introspeksi diri lagi. Karena itulah, dan nantinya orang yang mendengarkan Injil karena kita itu, dia pun punya nilai. Dan nilai dari dia itulah yang bisa membuat kita juga merasa berharga. Dan sepertinya itulah tamparan terhebat bagi saya. Karena ternyata selama ini yang saya banggakan itu adalah hal yang lain. Bukan satu jiwa. Jadi berbahagialah mereka yang sudah membuat banyak jiwa menerima Tuhan. Karena pasti upahnya besar di sorga. Nah, selanjutnya. Ini apa yang terjadi ya? Oh, oke. Oke, jadi sekarang coba kita lihat hubungannya, relevansi Gen Z Indonesia dan gereja kita. Jadi di Indonesia yang tidak menentu hari ini, teman-teman menonton berita kah? Udahlah, dolar sudah naik 18.000 rupiah. Terus yang buat MBG sudah dipenjara. Orang yang baik dipenjara. Semoga saya tidak berdosa karena menghujat nama orang-orang tertentu. Tapi Tuhan Yesus berkatilah mereka. Nah, jadi sebagai Gen Z, sebagai anak-anak muda yang hidup di zaman sekarang dengan Indonesia yang tidak menentu, gimana caranya kita memegang firman Tuhan dari kitab Korintus ini? Bagaimana? Jadi yang penting kita harus ingat adalah kembali lagi dari identitas. Identitas kita itu dinilai dari mana? Dan tadi teman-teman pasti ingat lah ya, itu saja yang saya mau tanyakan. Identitas kita itu dinilai dari mana? Dan jawaban kita akan menentukan bagaimana kita bisa hidup di tengah dunia ini. Lalu yang selanjutnya adalah banyak sekali kita juga mungkin menghadapi orang-orang yang haus validasi, yang suka dinilai, yang suka menunjukkan diri gitu loh. Seperti orang-orang bilang kayak tong kosong, terlalu nyaring, pengen banget didengar orang. Mungkin kita akan menghadapi orang-orang seperti itu. Kayak contohnya mungkin kita akan bertemu seorang teman yang dia nggak bekerja. Contoh ya, kalau merasa relate ya sudah, dia nggak bekerja. Tapi aku yang kerjain semua. Tapi tiba-tiba di mata dosen atau di mata orang lain dia bilang, lihatlah ini aku yang bersihin. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Gimana perasaan teman-teman begitu? Nah, sebagai orang yang mengerti Injil, yang baru saja belajar dari kitab Korintus tentang perselisihan, gimana kita akan menghadapi orang seperti itu? Apakah kita akan marah sama dia, kesal sama dia, atau apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan kepada orang yang haus validasi? Yang mau menunjukkan diri dengan sesuatu yang tidak dia buat. Lalu apa juga yang akan kita lakukan ketika menghadapi orang yang bangga hanya karena merek gereja? Apakah kita akan menghakimi dia? Atau kita akan timbal balik, oh saya juga gerejanya hebat kok. Gerejanya di sini dan lain-lain, apakah akan begitu atau bagaimana? Jadi coba teman-teman berpikirlah keras, merenungkan bagaimana firman Tuhan yang saya dapat hari ini bisa membantu saya menghadapi orang-orang tertentu. Dan
Bagaimanakah juga kita melihat orang-orang teolog yang berdebat di Instagram kah, di online atau secara langsung? Apa respon kita melihat orang seperti itu? Jadi teman-teman, aplikasi dari firman Tuhan, kembalilah kepada Kristus. Itu adalah identitas yang sesungguhnya. Jadi dalam seminggu ini, cobalah kita semua keputusan yang kita ambil, jangan kita biarkan penilaian orang yang menjadi alasan atas satu keputusan yang kita buat. Tapi sebelum kita memutuskan, coba pikirkan dulu, apakah ini memuliakan Kristus atau tidak? Apakah keputusan saya ini memuliakan Kristus atau tidak? Baru ambil keputusan. Mungkin tentang karir, tentang relasi, persahabatan, atau hal-hal yang sedang kamu tunda. Apakah itu memuliakan Kristus atau tidak? Lalu setelah itu, cobalah cari orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Orang yang kadang kita kesali. Lalu cobalah duduk bersama mereka, seperti Paulus dan Apolos. Lalu setelah itu salinglah bertukar pendapat, mungkin mendengarkan satu sama lain, supaya benar-benar membawa damai, membawa satu tubuh Kristus dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Lalu tantangan 30 hari, yaitu cobalah ingat terus bagaimana saya bisa hidup sebagai Kristus. Nanti saya screenshot ini dan taruh di grup. Oke, jadi menjadi tantangan konkret yang bisa kita lakukan dengan tindakan kita. Tapi yang terpenting ingat, semuanya dimulai dari hati. Kalau hati tidak mau, maka tindakan pun sia-sia. Kalau hanya tangan yang bergerak tapi hati tidak, itu sia-sia. Tangan, hati, dan kepala harus bergerak bersama-sama untuk bisa melakukan satu perubahan. Jadi teman-teman, ada juga guide-nya di sini selama 4 minggu, tapi nanti saya berikan sebentar saja. Dan yang terakhir, ingatlah, kita adalah milik Kristus. Ayo kita berkati satu sama lain dan katakan, kamu adalah milik Kristus. Amin. Itulah harus kita ingat. Dan jadi kita harus berbangga atas siapa? Atas Yesus Kristus. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa berhikmat di dunia ini? Ya, menjadi bodoh. Siapa mau menjadi bodoh di dunia ini? Saya bukan bodoh karena apa, tapi bodoh supaya saya bisa berhikmat dalam Kristus. Mau tanya lagi, siapa jadi mau bodoh di dunia ini, menjadi bodoh di dunia ini? Amin. Ya, jadi bukan bodoh karena nggak tahu apa-apa ya, tapi benar-benar karena hanya tahu Yesus Kristus. Baiklah, demikianlah firman Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita di minggu ini dan di 1 bulan berjalan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadi Yesus Kristus yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami kekuatan. Bantulah kami Tuhan agar supaya kami tidak menipu diri kami sendiri. Bantulah kami untuk bisa berbangga dalam Kristus. Bahwa kami menjadi bodoh di dunia ini, namun semakin berhikmat dalam Kristus. Kiranya Tuhan, kami juga bisa benar-benar menjadi penyelamat, walaupun hanya 1 jiwa saja. Namun kiranya Tuhan, kerinduan kami, 1 jiwa pun dari setiap kami dapat diselamatkan dan bisa membuat seluruh isi sorga bersorak-sorai. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan seluruh pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, juga pengurus-pengurus gereja, agar supaya kami benar-benar selalu mengingat, mengetahui, dan percaya bahwa kami semua adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kami dan telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kembali kepada